sorry ass DJ. Mengembangkan keterampilan membaca dan kebiasaan sejak kecil yang menghambat kecepatan membaca. Materi yang pertama adalah mengembangkan keterampilan membaca. Pengertian keterampilan membaca menurut Sudarso 2001, keterampilan membaca sebagai salah satu aktivitas yang sangat kompleks, tidak hanya melibatkan kemampuan membaca, tetapi juga melibatkan kemampuan kognitif, kemampuan untuk mengamati, dan atau kemampuan berkomunikasi. Pengertian keterampilan membaca menurut Tadigan juga bergantung dari kemampuan linguistik, di mana membaca adalah proses untuk membaca sandi menggabungkan kata-kata tulis, di mana kata-kata tersebut biasa saja, namun jika sudah disatukan, bisa membentuk sebuah makna dan pesan yang penuh makna yang memiliki faedah yang luar biasa. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengembangkan keterampilan membaca itu? Tips yang pertama adalah jangan membaca sambil tiduran. Membaca dengan posisi tiduran meningkatkan risiko tertidur. Banyak orang yang suka membaca sambil tiduran. Membaca dalam posisi itu membuat seseorang lebih nyaman dan santai. Tetapi, membaca sambil tiduran membuat risiko tertidur lebih besar. Untuk itu, jika ingin keterampilan membaca meningkat, bacalah dengan posisi yang setidaknya agak vertikal. Dengan posisi ini, tertidur saat membaca dapat dihindari. Tips yang kedua adalah baca sendirian. Membaca sendirian dapat meningkatkan konsentrasi. Sisihkan waktu untuk membaca sendiri tanpa gangguan dari lingkungan sekitar. Kalau bisa, bacalah di tempat yang memang tidak ada orang sama sekali seperti di kamar. Selain itu, jangan pernah membaca sambil menonton TV atau berselancar di dunia maya karena itu membuat kalian tidak fokus membaca. Tips yang ketiga adalah garis bawahi hal-hal yang penting. Menggaris bawahi buku dan memberikan komentar meningkatkan kemampuan membaca. Garis bawahi dan catat hal-hal yang penting. Ada orang yang tidak suka bukunya dicoret-coret, tetapi ternyata dengan mencoret-coret buku yang sedang dibaca justru dapat meningkatkan keahlian membaca seseorang. Misalnya, jika ada kalimat penting atau konsep yang masih belum jelas, pembaca bisa menggaris bawahi kalimat tersebut. Setelah mencatat, akan lebih baik saat membaca, pembaca juga memberikan komentar atas konsep-konsep yang tercetak pada buku. Pembaca tidak boleh hanya menjadi objek yang pasif dalam membaca. Mereka juga aktif dengan menganalisa, memberikan komentar, dan bahkan menyanggah apa yang ditulis. Tips yang keempat adalah baca buku cetak. Membaca buku tercetak lebih baik daripada membaca buku elektronik. Membaca lewat perangkat elektronik akan membuat mata seseorang lebih lelah dibanding membaca dari buku cetak. Hal ini disebabkan karena cahaya yang dihasilkan oleh gadget tersebut. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa membaca buku cetak lebih membuat seseorang lebih teliti dan tidak tergesa-gesa. Membaca buku tercetak juga terbukti dapat membuat seseorang lebih senang karena pengalaman yang tidak akan didapat dari membaca lewat gadget. Misalnya, sensasi mencium bau buku yang baru saja dibeli. Yang kelima adalah baca ulasan dan membuat ulasan. Membaca ulang dan membuat ringkasan meningkatkan keterampilan membaca. Setelah selesai membaca buku dan membuat komentar, pembaca bisa membaca ulang buku yang baru saja dibacanya. Hal ini berguna agar maksud penulis dalam buku bisa lebih dipahami. Materi yang kedua adalah
kebiasaan sejak kecil yang menghambat kecepatan membaca seseorang. Dalam melakukan kegiatan membaca cepat, ada beberapa hal yang dapat menghambat kegiatan tersebut. Penghambat membaca cepat ini biasanya diturunkan karena kegiatan membaca yang dilakukan sewaktu masih kecil. Kebiasaan-kebiasaan membaca waktu kecil menjadi terbawa sampai dewasa. Membaca dengan bersuara atau vokalisasi, menggerakkan bibir, menunjukkan kata demi kata dengan jari, menggerakkan kepala dari kiri ke kanan, seperti dilakukan semasa kanak-kanak, merupakan kegiatan yang menghambat, menurut Sudarso 2002. Selain hambatan tersebut, ada hambatan yang sulit diatasi adalah regresi dan subvokalisasi. Sudarso menjelaskan lebih rinci tentang hambatan-hambatan di atas sebagai berikut. Yang pertama adalah vokalisasi. Vokalisasi atau membaca dengan bersuara adalah salah satu hal yang mampu menghambat kecepatan dalam membaca cepat. Jika seseorang membaca dengan bersuara, maka seseorang melakukan dua pekerjaan sekaligus sehingga akan menghambat kecepatan membaca sekaligus pemahaman yang diperoleh. Itu berarti bahwa kita mengucapkan kata demi kata secara lengkap. Yang kedua adalah gerakan bibir. Menggerakkan bibir ketika kita sedang membaca akan membuat kecepatan membaca kita melambat. Itu sama saja dengan kita membaca dengan bersuara. Sudarso menambahkan kecepatan seseorang yang membaca dengan bersuara ataupun dengan gerakan bibir hanya seperempat dari kecepatan seseorang yang membaca secara diam. Sudarso 2002. Yang ketiga adalah kebiasaan menggerakkan kepala saat membaca merupakan kebiasaan yang timbul pada masa kanak-kanak. Kebiasaan itu timbul karena dulu jangkauan mata kita sewaktu masih kecil kurang mencukupi. Setelah dewasa, walaupun jangkauan mata kita sudah mencukupi, kita sulit meninggalkan kebiasaan menggerakkan karena sudah sering dilakukan. Yang keempat adalah menunjuk dengan jari. Kegiatan membaca dengan menunjukkan jari ini juga merupakan kegiatan membaca di bawah sejak kecil. Dulu, kita melakukan hal ini karena untuk menjaga agar tidak ada kata yang terlewatkan. Akan tetapi, setelah dewasa, sudah barang tentu kemampuan membaca kita semakin meningkat. Kebiasaan ini tetap dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Padahal, membaca dengan menggunakan telunjuk jari atau benda lain dapat menghambat kecepatan membaca kita. Cara membaca dengan menunjuk dengan jari atau benda lain itu sangat menghambat membaca sebab gerakan tangan lebih lambat daripada gerakan mata kita. Yang kelima adalah regresi. Regresi ialah terjadinya pengulangan-pengulangan gerak mata pada unit-unit bahasa yang telah dibaca. Hal tersebut biasanya terjadi karena kurang memahami kalimat yang dibacanya. Kebiasaan tersebut menjadi hambatan yang sangat serius dalam membaca. Regresi sering diiringi oleh beberapa sebab, diantaranya adalah A. Kurang percaya diri terhadap apa yang dibaca. B. Merasa ada sesuatu yang tertinggal. C. Salah persepsi. D. Terpaku pada detail. E. Mempersoalkan tentang salah cetak, yakni ada salah ejaan dan kata sulit. Menurut Sudarso, melamun merupakan penyebab kebiasaan regresi. Melamun disebabkan karena kurang konsentrasi saat membaca, sehingga menyebabkan ingin kembali mengulang kata atau kalimat yang telah dibaca. Yang keenam adalah subvokalisasi. Subvokalisasi ini adalah suara yang biasa ikut membaca di dalam pikiran kita. Jadi, waktu kita membaca, di dalam pikiran kita seperti ada suara yang menyuarakan bacaan itu. Menurut Dwi, subvokalisasi ini juga menghambat karena kita jadi lebih memperhatikan bagaimana melafalkan daripada berusaha memahami ide yang dikandung dalam kata-kata yang kita baca. Kebiasaan subvokalisasi ini akan menjadi hambatan pembaca dalam melakukan kegiatan membaca cepat, karena pembaca menjadi tidak fokus pada ide pokok bacaan, tetapi terpecah menjadi cara pelafalannya juga.